Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deko Pensatrio. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi merupakan proses penyelenggaraan sistem kekuasaan suatu negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan sistem pemilu langsung, yang dimana rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin mereka seperti presiden, kepala daerah, dan juga anggota legislatif. Nah, selain itu tentu ada hambatan yang sering muncul. Masalah utama yang sering kita temui dalam praktik demokrasi ini ialah politik uang, lemahnya penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pemilu, dan juga rendahnya partisipasi politik yang cerdas di kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Adha. Saya akan menjelaskan apa sisi positif dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Menurut saya, itu ada beberapa positifnya, yaitu pertama, demokrasi membantu menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara, mencegah diskriminasi terutama terhadap kelompok minoritas. Sistem ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingan mereka terlindungi. Demokrasi membatasi kekuasaan pemerintah, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi. Penguatan keterlibatan masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses politik, meningkatkan kesadaran dan keberagaman persatuan. Saya Putri Andraini akan menjawab solusi pelaksanaan demokrasi Indonesia. Yang pertama, diperlukan peningkatan pendidikan politik dengan cara memperkuat pendidikan yang mendukung lingkungan diskusi terbuka. Sekolah dan lembaga pendidikan dapat mengadopsi program yang mendorong debat sehat dengan cara menghormati sesama pendapat. Yang kedua, reformasi dalam sistem partai. Yang ketiga, penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran-pelanggaran demokrasi. Ada beberapa contoh penegakan hukum lebih kuat. Yang pertama, dalam sistem keadilan. Sistem hukum yang menyediakan kerangka kerja untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang kedua, pemeliharaan ketertiban. Dengan menegakkan hukum ketertiban dapat membantu dan menciptakan lingkungan aman dan stabil bagi warga negara. Akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana konstitusi menjamin kebebasan berdemokrasi di Indonesia? Yaitu, Konstitusi Indonesia khususnya UUD 1945 menjamin kebebasan berdemokrasi melalui berbagai pasal, seperti pasal 28E yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor ketiga, yakni bagaimana cara kalian menyikapi adanya perbedaan pendapat dalam suatu rapat. Nah, perbedaan pendapat dalam suatu rapat merupakan hal yang wajar dan akan memunculkan dua dampak, yaitu dampak positif ataupun dampak negatif tergantung bagaimana cara kalian menyikapinya. Nah, dari dampak positif, perbedaan pendapat akan memunculkan berbagai perspektif yang baru, sedangkan dampak negatifnya akan memunculkan hambatan dalam mencapai tujuan utama yang akan dicapai dalam suatu rapat. Nah, cara-cara dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam suatu rapat. Pentingnya untuk mengedepankan dialog yang terbuka dan saling menghormati antara setiap anggota yang ada dalam rapat. Nah, yang kedua, menggunakan dialog yang sopan dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama setiap perkataan ataupun saran dari anggota lain agar tidak terjadinya miskomunikasi. Yang keempat, jika musyawarah tidak mencapai hasil yang mufakat, anggota bisa melakukan voting yang adil. Yang keempat, semua pihak diharapkan berperan aktif dalam diskusi. Nah, yang kelima, mendengarkan pandangan orang lain dan mengedepankan kepentingan bersama agar tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Saya Intan Nuraini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, mengapa demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang cocok bagi Indonesia? Demokrasi kerakyatan dianggap cocok untuk Indonesia karena sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang beragam dan menganut asas musyawarah serta gotong royong. Demokrasi ini menghargai partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan secara langsung
dan memastikan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selain itu, demokrasi ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat yang menekankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.